bupati nggak nurut sama gubernur, gubernur nggak nurut sama presiden gitu kan? Ya kelihatannya begitu. Begitu pun semuanya sebaliknya gitu Be ya? Ya presiden juga balas. Gubernur minta lokin ditolak ke presiden. Bahwa misalnya Pak Jokowi adalah presiden pada masa perang, bisa nggak kita anggap ini kondisi perang? Iya, sepertinya itu. Kalau kondisi perang kan mestinya darurat militer dong, bukan darurat sipil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Fas Kurusemi di Macan Idealis. Hari ini gue masih bersama Babir dan Saidi. Gue mau diskusi sama Babir lagi. Ini nggak jauh-jauh Be, mau nanya lagi soal Corona Be. Corona. Perkembangannya Be, per detik ini Be, apa yang Babe tanggapi mengenai kejadian fenomena alam ini Be? Untuk Indonesia ya, saya ada kesan kita sudah melewati peak, melewati puncak. Kesan saya ya, kalau kita lihat yang sembuh makin banyak ya kan, juga yang istilahnya yang terpapar kalau di Jakarta kan nggak sampai 800 yang terpapar ya kan, yang sembuh juga lumayan ya, tentu ada yang wafat ya, kita ikut berduka. Tren itu di banyak dunia terjadi, kecuali yang sedang menuju peak adalah Amerika Serikat kan. Baru 15 April diduga dia akan mencapai peak. Dan yang menarik di sini bahwa Rusia memberikan bantuan kepada Amerika Serikat. Iya Be, kok Rusia kasih bantuan ya? Iya, menarik. Nanti ada apa ya? Kan nanti kita akan lihat gitu ya. Apa yang bermain di sini? Karena terkait ada ide-ide yang muncul tentang uang digital, gitu kan. Seolah-olah tidak ada backing emas dengan uang digital itu kan. Lalu persoalannya apakah digitalisasi itu sudah sampai ke seluruh pelosok Indonesia ya kan? Atau di negara-negara Afrika ya kan? Atau di negara Latin Amerika dia memaksakan satu one world one money. Itu yang diharapkan oleh hidden system ini ya kan? Hidden system ini apa Babe maksud hidden system ini? Sistem yang tersembunyi yang banyak bermain memperpolitisir atau mempolitisasi wabah corona. Itu dengan pertama adalah yang kita lihat bagaimana campaign dia membesar-besarkan persoalannya, menakut-nakuti orang. Tetapi tidak seperti itu sejatinya ya kan. Termasuk juga di Indonesia kan tidak seperti itu. Lalu juga ada campaign ya kan, seolah-olah di Indonesia itu ada government distancing. Jadi mula-mula kan kita kenal ada physical social distancing, ada social distancing. Mungkin agak membingungkan artinya ya kan, lalu dirubah jadi physical distancing kan, semeter atau lebih jarak antar orang. Nah sekarang ini kita social distancing kan nih Be? Semeter kan nih. Semeter ya. Jadi seolah-olah ada government distancing. Padahal tidak seperti itu ya. Seperti kebijakan pemerintah pusat tentang bebas listrik untuk pelanggan 450 watt ya kan, dan bayar separuh untuk yang 900 watt, itu kan ternyata disetujui juga oleh pihak PLN. Barangkali yang harus bayar lengkap adalah yang di atas 950 dan juga pabrik-pabrik bayar penuh. Tapi semula kok sepertinya ada perlawanan tentangan dari jajaran pemerintah sendiri kan. Lalu mengenai leasing barangkali yang belum selesai ya, kebijaksanaan leasing itu harus ditempuh. Kalau nggak setahun adalah beli keringanan 6 bulan, karena kawan-kawan yang bergerak di bidang ojol atau car ya informal kan, car online di informal ini, jasa transportasi cukup berat, dia sudah 2 bulan kan seperti ini, dirumahkan seperti ini. Jadi dia tidak bisa memulai terus langsung dia bisa dapat bersih sehari 500.000, nggak bisa. Kalau yang mobil kan, yang motor apa bisa bersih 200.000 kan. Nah itu beri peluang, jadi harus ada pengertian dari pihak bank, dari pihak OJK ya kan, di dalam rangka ini. Dan ada kesan juga menteri-menteri tidak semuanya bekerja ya. Paling tidak ya menteri terkait lah, kita nggak dengar suara
Menko Equine kan nggak kedengeran. Perekonomian lebih ya? Iya. Iya, iya. Juga nggak ada kabar bahwa dia terpapar corona kan, nggak ada kabar ya kan. Mudah-mudahan nggak. Kan? Tapi suaranya nggak ada. Iya, 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 Ya kan? Iya. Menteri Sosial kan terkait. Iya. Nggak ada suaranya juga. Iya, iya. Menteri Wanita nggak ada suaranya juga. Iya. Sama sekali. Kalaupun ada amaliyahnya ya di dalam bahasa Islam itu masih syukur, nih amaliyah juga nggak kelihatan. Jadi mesti dirapikan lah semua ini supaya betul-betul organisasi kekuasaan menghadapi ini rapi, baik gitu ya kan. Dan kita melihat juga berita Spain itu telah melakukan sujud ya di square-square mereka di kota-kota besar Spain. Itu pertobatan lah istilahnya kan. Dan kita lakukanlah itu pada diri kita masing-masing ya. Karena bagaimana kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya hal tersebut, lalu juga menghadapi akibat-akibat daripada ini, di samping kita pada usulkan dalam YouTube yang lain adalah pemotongan gaji-gaji orang-orang berpangkat tinggi, ya kan? Lalu juga harus difikirkan peringanan biaya-biaya yang lain ya. Biaya sekolah ya, katanya BPJS itu dijadikan saluran ya untuk meringankan, udah oke. Dan juga mengenai kesehatan tetap, karena kesehatan itu kan bukan kita soal corona saja yang kita hadapi. Kita menghadapi juga yang latensi itu kan DBD, demam darah. Iya, itu kan latensi dan lebih besar yang wafat daripada corona. Corona tingkat kematiannya besar. Iya, tingkat kematian besar. Corona dari statistik yang disiarkan itu 21.000 sedunia, ya kan? Sedangkan yang lain sekitar 2-3% lah Be, kalau dunia Be ya, tingkat kematiannya. Siapa? Kalau corona ya, memang nggak besar, kecil. Tingkat kematian 2-3% Be, dari yang sakit maksudnya Be. Oh iya. Misalnya ya kalau ada 100 yang sakit, 2 mati. Iya, ya itu yang harus kita. Tapi di Indonesia besar loh Be, tingkat kematiannya bisa 8% loh Be. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang DBD dan yang lain-lain kan itu jauh lebih besar. Karena corona ini betul-betul di blow up begitu rupa, ya kan? Kenapa? Apa sih perlunya di blow up? Kan kita bukan baru kali ini aja, dunia pun bukan kali ini saja mendapat wabah. Kok sekarang ini di blow up? Karena memang ya terlihat ada tendensi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, ya kan, perubahan-perubahan mana itu cukup mendasar. Dan dalam melihat perubahan yang mendasar ini, saya rasa Menteri Keuangan jangan terlalu banyak membuat statement-statement yang tidak jelas dasarnya. Terakhir dia mengatakan pertumbuhan Indonesia itu di minus 0,4%. Itu, waduh. Kalau seperti itu ya seperti apa, ya kan? Berarti tidak ada lagi perdagangan sama sekali, dan akibatnya orang-orang luar melihat angka yang seperti itu minus 0,4% untuk pertumbuhan, investasi nggak akan ada orang mau. Tidak akan mau datang sini, Be. Tidak akan mau. Jadi apa sih yang maunya gitu gampangnya kan? Kan biar ada utang lagi Be. Apa? Biar ada utang lagi kali nggak? Ya satu pihak mengharapkan bantuan sono, pinjaman sono, pinjaman sini, tapi lain pihak membeberkan angka-angka yang belum tentu benar. Karena terlalu jauh bedanya dengan angka-angka yang dilontarkan oleh pihak akademisi, ya kan? Dan itu yang harus diperhatikan betul-betul oleh para menteri supaya betul-betul ada court case ya, memiliki le prix de corps di kabinet ini. Jangan apa tuh Be? Semangat persatuan di dalam tubuh kabinet itu harus ada semangat persatuan. Tidak bisa pada jalan sendiri-sendiri, bicara sendiri-sendiri. Kalau bicara sendiri-sendiri itu kita susah, ya kan? Dan kita lihat juga menteri-menteri yang harusnya bekerja tidak bekerja, ya kan? Harusnya tidak bekerja, dia bekerja, tapi sekarang sudah tidak. Misalnya Luhut Binsar Panjaitan ya, dia kan Menteri Investasi, orang nggak ada yang investasi. Iya kan? Mulanya dia seperti bekerja, tapi sekarang kendor juga, nggak ada suaranya kan? Nggak ada. Jadi masing-masing tugas lakukanlah itu. Dan yang juga kita nggak dapat kabar adalah Menteri Agama. Kita nggak ada kabar. Padahal ini soal yang penting.
Ya kan, masalah kematian itu adalah penting. Dia nggak ada kabar apa-apa, nggak ada seruan apapun, Menteri Agama. Jadi banyak anggota-anggota kabinet tuh yang tidak kita ketahui kabar beritanya itu bagaimana. Gitu. Jadi menurut Babe ini kementerian ini sekarang nggak ada yang kerja nih sekarang nih? Iya, kalau kita lihat yang harusnya nggak kerja malah kerja gitu? Yang harusnya nggak kerja malah kerja, iya, seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Kita tentu apresiasi ya tanggapan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang disampaikan via Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo, bahwa menurut Amerika penanganan Indonesia menghadapi corona wis gimana? Ya kan? Habis gimana? Enggak, saya itu sama sekali saya bukan antek pemerintah ya. Enggak, saya bukan antek pemerintah. Tapi kawan-kawan yang dari kawan-kawan saya ya yang lagi gigih berjuang gitu supaya ada tema lain ya atau menambah tema lain ya, antaranya adalah bagaimana jalan keluar kalau kita akan memasuki masa perlemahan ekonomi. Itu nggak bisa kita hindari. Bagaimana jalan keluarnya kita berpikir bersama. Bung Karno saya dulu bikin pertemuan yang dia namakan Dewan Nasional. Dia undang tokoh-tokoh di luar pemerintahan. Bung Karno ya, kita nggak menuntut itu ya kan, sekarang kan banyak media untuk bicara. Jadi ada baiknya juga para kawan-kawan saya, kawan-kawan seperjuangan ya, juga ikut menyampaikan pikiran-pikiran mereka bagaimana jalan keluar ini. Kita hadapi. Ya secara kan? Ekonomi, Pak Babe khususnya memandangnya secara ekonomi. Secara ekonomi tentu, kemudian sosialnya juga kita harus pikirkan juga akibat sosial dari masalah ini. Kan orang nggak mudik ya misalnya gitu, ya kan? Tentu bagus anjuran nggak mudik itu, tapi mudik itu sudah culturalized di kalangan masyarakat Indonesia kan. Itu bagaimana akibat sosial daripada itu. Itu yang banyak yang harus kita pikirkan. Dan sungguhnya Bapak setuju nggak kita di pemerintah menghimbau untuk jangan mudik? Saya setuju saja, karena kan kontak-kontak sosial dihindarkan, ya kan. Kondisi masing-masing badan berbeda-beda. Kondisi yang ditinggal atau kondisi yang pergi, kondisi yang menerima, kalau ada mudik itu kan berbeda-beda, ya kan. Kita kurangi. Kita mudah-mudahan ini benar-betul kita telah melintasi peak, sudah melintasi puncak dari bencana ini. Rasa bagaimanapun juga ini semua rugi, nggak bisa apa-apa ya. Jangan kita hanya bicara mengenai kawan-kawan kita ojol ya kan, Grab. Kita juga harus bicarakan kawan-kawan kita narsum. Kan dia udah kagak ada pentas. Yang biasa ngomong depan umum gitu ya. Kan? Ini udah nggak ada lagi nih acara. Bisa sehari 3 kali loh. 3 kali. Itu yang harus kita pikirin. Gimana itu cepat-cepat normal kembali kan, itu harapan kita. Semua orang bisa mencari nafkah yang halal ya kan. Itu dan penyanyi gitu ya, penyanyi-penyanyi. Oh iya, penyanyi gimana be itu be? Iya, tapi yang paling parah narsum ini be. Yang paling parah narsum. Mana mau bulan puasa lagi. Narsum berat. Jadi sekarang Babe kebanyakan di rumah nih sebagai narsum gimana ya? Iya di rumah, mau kemana? Mau kemana di rumah aja. Bukan karena social distancing, tapi memang lagi nggak ada yang ngundang, nggak ada acara. Nggak ada acara, siapa yang bikin acara hari gini ya. Nah itu harus dipikirkan supaya kita kehidupan normal kembali. Hal-hal yang berkaitan dengan government distancing nggak perlu ada lah ya untuk saat sekarang ya. Untuk saat sekarang. Apa sih maksudnya Bapak government distancing ini? Ya, pada membantah. Pada bantah. Apa yang dikata pemerintah pusat dibantah. Apa yang dibilang pemerintah pusat dibantah. Iya kan? Iya. Kayak kan begitu. Iya, pokoknya kayak tingkat 2 nggak nurut sama tingkat 1 gitu be ya. Iya begitu. Bupati nggak nurut sama gubernur nggak nurut sama presiden gitu kan? Iya kelihatannya begitu. Begitu pun semuanya sebaliknya gitu be ya. Iya presiden juga balas. Gubernur minta locking ditolak sama presiden. Iya.
Iya kan? Iya, iya, Itu iya, yang kita lihat sehari-hari. Iya, iya, iya. Ya, hentikanlah ini semua. Iya, Ya kan? iya, iya. Kita Harus selesaikan bersatu, maksud Babe gitu kali, Be, ya? bangsa ini bersatu, yang orang politik, orang apa bersatu, kita selesaikan dulu ini soal. Iya, iya, iya. Lalu kita masuk ke agenda yang cukup berat, ya kan, yang adalah perlemahan ekonomi. Iya. Itu sangat berat. Kan gini, Be, kalau kalau si Presiden Amerika Trump itu kan dia sudah menyatakan I'm a president of war. Kita harusnya bisa nggak kita menyatakan juga begitu, Be, bahwa misalnya Pak Jokowi adalah presiden pada masa perang. Bisa nggak kita anggap ini kondisi perang? Iya, sepertinya itu kalau kondisi perang kan mestinya darurat militer dong, bukan darurat sipil. Iya, iya, Iya kan? Mestinya itu dong, Iya, iya. ya kan? Iya, iya, iya. Supaya ada kepemimpinan yang satu, yang kompak, Iya. leadership yang kuat, kan Iya, gitu, iya, iya. ya kan? Jadi kalau Jadi kayak Babe setuju nggak darurat sipil nih, Be? darurat sipil itu kan ada tahapannya, nggak bisa langsung jebol darurat sipil. Oke. Kan kalau sekarang masing-masing bisa mengatasi, ya kan? Iya. Ada yang karena nggak bisa lockdown level provinsi, lurah-lurah disuruh lockdown. Padahal kita beli gado-gado di kelurahan lain. Aduh, beratnya luar biasa. Ya kan? Iya, iya, Bukan saja kelurahan lain, saya tinggal di Bintaro Jaya, masuk Jakarta. Iya. Pedagang-pedagang kuliner itu kan adanya di Tangerang. Tangerang masuknya, Be, ya? Ya kan, walaupun jalan kaki cuma 3 menit. Iya, iya, Iya kan? iya, iya. Kalau lurah-lurah dan kabupaten itu lockdown, aduh. Iya, 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 iya. Bagaimana kamu makan gado-gado? Ya kira-kira gini teman-teman ya. Jadi menurut Babe tadi social distancing, government distancing sampai pembahasan itu, sampai kita bahas tadi mengenai apa namanya, Be? Darurat sipil. Gitu kan, Be? Darurat sipil, tapi secara prinsip Babe setuju nggak? Ya bisa, tapi kan tahap-tahapan harus dipenuhi, nggak segampang itu, nggak langsung aja darurat sipil kan, nggak bisa begitu. Oke. Ya, teman-teman semua, kira-kira seperti itu pembahasan kita. Kalau gua ambil dari intisari yang Babe sampaikan tadi adalah sekarang ini waktunya kita bersatu dulu. Mau ada perbedaan pandangan politik, mau ada perbedaan pandangan apapun nggak itu, apa-apa, kita bersatu dulu kali, Be, ya. Bersatu dulu bersatu bagaimana dulu, kita iya. bisa saling bahu-membahu, saling merangkulan untuk mengatasi pandemik dan wabah ini. Ya misalnya kita lagi menghadapi kebakaran, Iya. ya kan? Yang kebakaran kebenarannya kita kegedeman satu orang, kan kita serem juga Iya. apinya, Iya. supaya jangan ke tempat kita. Iya. Gua kegedeman satu orang, biar aja dia kebakaran, nggak bisa begitu. Bisa tak kena kita gitu, Be, ya. Ya itu teman-teman semua, kira-kira seperti itu pembahasan kita. Yang penting kita bersatu dulu saat ini, jangan lagi kita terpecah belah untuk menghadapi satu virus utama yang kita lawan ini, virus corona. Dan kabinet kerja dong, Kerja dong, ya. kerja dong kabinet, Yes. ya kan? Menteri Agama, ya Iya, kan, iya, iya. anjurkanlah orang untuk Iya. melakukan taubatan nasuha, Taubatan mendekatkan nasional. Taubatan nasional, dalam arti taubatan nasuha, taubat Iya. setobat-tobatnya. Iya. Kan Menteri Agama diem aja. Iya. Kagak Padahal ngomong Babe apa. udah nganjurin tuh kemarin tuh, taubat nasional, kita buat taubatan nasional gitu, Be, ya. Walaupun itu di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, Iya. kita sholat di rumah masing-masing. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas semuanya mengenai ini. Kondisi teman-teman di daerah seperti apa? Kalian nonton di mana? Misalnya gini, gue pengen coba absen, kalian absen deh. Gue dari Lombok, Bang, atau gue dari Padang, Bang. Tulis di bawah, kondisi di tempat kalian seperti apa? Apa yang harusnya menurut kalian itu dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harusnya dilakukan oleh kita semua? Biar segera narsum ada job lagi gitu, Be. Oke, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.